Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan hari ini. Untuk materinya kita melanjutkan materi tentang rumus trigonometri. Jadi untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa rumus trigonometri, antara lain ada rumus jumlah dan selisih sudut, kemudian ada rumus sudut rangkap, rumus sudut tengahan, kemudian ada rumus perkalian trigonometri. Nah, ini berikutnya itu nanti yang kita pelajari adalah tentang rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Nah, rumusnya nanti adalah seperti ini, ada 4 bentuk rumus. Yang pertama adalah cos A ditambah cos B itu adalah 2 kali kosinus setengah jumlah ditambah cos setengah selisihnya. Kemudian yang kedua, cos A dikurangi cos B itu adalah min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisihnya. Kemudian yang ketiga, jika sin ditambah sin, maka nanti 2 kali sin setengah jumlah kali cos setengah selisihnya. Kemudian yang keempat, itu adalah sin A dikurangi dengan sin B, itu adalah 2 cos setengah jumlah kali sin setengah selisih. Jadi untuk rumus ini itu adalah ada keterkaitan dengan rumus sebelumnya, yaitu rumus perkalian dan perkalian antara sinus dan kosinus. Jadi kalau kemarin yang kita bahas itu adalah ini, yang ruas kanan. Jadi perkalian cos itu menjadi penjumlahan cos. Perkalian sin itu menjadi pengurangan cos. Perkalian sin dengan cos menjadi penjumlahan sin. Dan perkalian cos dengan sin itu menjadi pengurangan sin. Nah, ini memang ada keterkaitan dengan yang kemarin ya. Jadi kalau ini penjumlahannya menjadi bentuk perkalian, pengurangan juga menjadi bentuk perkalian, dan seterusnya. Nah, nanti untuk rumus-rumusnya harapan saya silakan dihafalkan. Nah, dengan banyak latihan soal nanti dengan sendirinya kalian hafal nanti rumus-rumusnya karena untuk penyelesaian soalnya. Berikutnya langsung saja untuk memahami dari rumus-rumus tadi langsung kita aplikasikan dalam contoh. Jadi contoh yang pertama, bentuk sederhana dari sinus X ditambah sin 5X adalah gitu. Nah, ini pembahasannya. Oh, ini kebalik, mohon maaf. Jadi rumusnya adalah soalnya adalah sin 5X ditambah dengan sin X. Nah, untuk jawabannya adalah seperti ini. Jadi sin 5X ditambah dengan sin X sesuai dengan rumusnya yang di depan tadi. Jadi penjumlahan sin itu menjadi perkalian sin dengan cos. Sin setengah jumlah, cos setengah selisih. Jadi menyesuaikan dengan rumus yang depan tadi ya. Kita lihat dulu, oh ini sin ditambah sin, berarti menjadi 2 sin cos, begitu. Diperoleh 2 sin setengah kali, jadi A-nya 5X, B-nya X, jadi 5X ditambah X, dikalikan dengan kosinus setengah kali 5X dikurangi X. Hasilnya adalah 2 sin 6X kali setengah itu adalah 3X, kemudian 4X dikali setengah itu adalah 2X. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 sin 3X kali kosinus X. Itu. Kemudian untuk contoh berikutnya itu adalah hitunglah nilai dari sin 105 dikurangi dengan sin 15. Kalau kita perhatikan soalnya ini adalah pengurangan sinus. Jadi sin dikurangi dengan sin. Nah, kita kembali ke rumusnya yang tadi ya. Jadi sin dikali sin itu, nah seperti ini. Jadi sin dikurangi sin itu menjadi perkalian cos dengan sin ya. Jadi perkalian antara cos dengan sin. 2 cos setengah jumlahnya A plus B, sin setengah selisihnya A min B. Ini A-nya, ini B-nya gitu. Nah, kita peroleh 2 cos setengah dari 105 tambah 15 itu adalah 120.
Dan sin setengah kali, kalau dikurangi hasilnya 90. Nah, ini hasilnya adalah 2 cos 60 derajat dikali dengan sin 45 derajat. Cos 60 itu berapa? 2 kali cos 60 itu adalah setengah. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Jadi kita peroleh setengah dikalikan itu adalah setengah akar 2. Ini adalah hasil akhirnya. Seperti itu ya, untuk mencari nilai dari pengurangan sin dari 105 dan sin 15. Berikutnya untuk contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga ini saya ambilkan dari soal ujian nasional. Jadi nilai dari kosinus 115 derajat ditambah cos 5 derajat dibagi dengan sin 115 derajat ditambah sin 5 derajat adalah. Jadi ini kita konsepnya menggunakan penjumlahan cos untuk yang pembilangnya dan penyebutnya itu menggunakan penjumlahan sin. Jadi cos ditambah cos tadi rumusnya menjadi apa? Cos kali cos. Kalau sin ditambah sin menjadi sin kali cos. Begitu ya. Nanti sambil diperhatikan lagi untuk rumusnya yang ada di depan tadi. Nah, untuk pembahasannya seperti ini. Ya, ini sudah dituliskan rumusnya ini. Jadi cos ditambah cos itu adalah 2 cos setengah jumlah cos setengah selisih. Kalau sin ditambah sin itu menjadi 2 kali sin jumlah kali cos selisih. Itu ya. Berdasarkan kedua rumus di atas, maka perbandingan antara penjumlahan kosinus dan sinusnya menjadi seperti ini. Cos setengah AB, cos setengah A plus B per sin setengah A plus B. Sehingga kita peroleh ini. Ya. Hasilnya adalah cos 60 derajat per sin 60 derajat. Nah, ini kenapa kok bisa seperti ini? Nah, ini karena penjabaran dari ini, Cah. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini kan ada faktor yang sama, yaitu cos setengah A min B ini. Di sini juga ada cos setengah ini nih atasnya ini. Ada juga cos setengah A min B. Nah, jadi karena ini sama, terus ini kita bagi kan, jadinya ini 1 hasilnya. Jadi tinggal yang 2 per 2 juga begitu sama 1. Jadi tinggal cos setengah A plus B per sin setengah A plus B. Jadi ketika ada beberapa faktor yang sama itu bisa kita sederhanakan, kita menghitungnya lebih mudah gitu ya. Jadi nanti tinggal kita hitung cos setengah kali 120 per sin setengah kali 120. Berarti cos 60 per sin 60 hasilnya adalah setengah per setengah akar 3. Kita sederhanakan setengahnya. Tinggal 1 per akar 3. Jika dirasionalkan hasilnya menjadi sepertiga akar 3. Jadi nilai dari perbandingan trigonometri tersebut adalah sepertiga akar 3. Jawabannya yang D. Gitu ya. Ini adalah contoh aplikasi soal pada ujian nasional nanti, pada ujian nasional untuk yang rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Nah, saya rasa untuk latihan untuk contoh soalnya saya berikan 3 tadi. Kemudian untuk soal berikutnya di sini latihan soal ini silahkan dicoba sendiri ya. Disesuaikan dengan rumus yang di depan tadi. Ya, jadi kalau pengurangan sin seperti ini, nanti menjadi apa? Perkalian apa? Sin dikurangi sin itu menjadi 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih begitu. Kemudian nah ini model soal seperti yang kedua tadi. Jadi seandainya ada yang bisa disederhanakan, ya disederhanakan saja gitu ya. Nih. Kemudian yang berikutnya ada sin 75 ditambah sin 15 per cos 105 plus cos 15. Silahkan nanti dijabarkan dulu, kemudian faktor yang sama nanti bisa langsung disederhanakan. Berikutnya ada cos 140 dikurangi cos 100 per sin 140 dikurangi sin 100. Jadi untuk soal yang kedua 3 dan 4 ini setipe ya. Jadi nanti silahkan dicoba satu persatu nanti semuanya agar kalian mahir dalam penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Nah, sudah selesai untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih.
Semoga apa yang saya sampaikan kalian bisa